silakan langsung saja Ibu. Pada masa saya masih menjadi calon legislatif, berhubung di Kota Tangerang itu kita ini mewakili wilayah yang kecil, tidak luas. Rata-rata hanya mewakili 2 atau 3 kecamatan untuk duduk sebagai anggota legislatif di Kota Tangerang. Jadi semua teman-teman, terutama yang perempuan yang jadi itu tidak menggunakan media dalam mensosialisasikan programnya atau untuk mengangkat image-nya di masyarakat. Jadi kami lebih cenderung untuk melakukan pendekatan door to door. Awal jadi anggota legislasi, ya mungkin ini karena persaingan antar caleg waktu itu gitu ya. Ceritanya sampai ke pimpinan saya, ketua umum saya turunlah surat katanya pemecatan terhadap diri saya sebagai partai, malah ada juga surat untuk permintaan PAW dari pimpinan saya dan pimpinan partai yang baru saya ketahui itu melalui media. Justru saya tahu dari media. Ada pertanyaan ke saya waktu itu, kenapa tidak langsung mengcounter melalui media terhadap putusan pimpinan? Setelah saya menghadap ke pimpinan organisasi saya, kami dianjurkan untuk tidak mengekspos kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam partai kami kepada media, sehingga semuanya diselesaikan secara internal untuk PAW kami. Tetapi kemudian oleh wali kota tidak diteruskan ya, karena beliau juga melihat ini tidak sesuai prosedur dan terutama beliau juga menilai karena kan ujung gugatan, karena secara hukum itu menghentikan proses tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Sofi. Biasanya nggak panggil Mbak, cuma Sofi aja. Nah, kita lihat bahwa memang berita-berita tentang perempuan dan pemilu ini sudah mulai menghiasi surat kabar, tapi jumlahnya masih sangat kurang dan masih kurang variatif. Nah, apakah ini hanya untuk skala politik saja? Ternyata tidak. Ada sebuah anggapan bahwa perempuan itu muncul di media massa karena 3 hal. Karena anak atau istri dari seorang pejabat, kemudian korban pelecehan atau korban kekerasan dan pelaku kekerasan. Saya tidak begitu tahu apakah memang iya atau tidak, tapi saat ini Aji juga sedang melakukan penelitian selama 3 bulan terhadap 7 media. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas lebih banyak perempuan diangkat di media sebagai korban kekerasan. Yang memang seperti itu, jadi tidak hanya di bidang politik saja, isu-isu tentang perempuan ini masih sangat kurang untuk diangkat gitu. Ini dibutuhkan sebuah kerjasama gitu. Dan memang kemarin saya juga sempat baru menyelesaikan ada satu riset yang terkait dengan bagaimana sejumlah media massa memberitakan masalah perempuan. Dan waktu itu kita melakukan riset atas 13 media, 4 koran nasional, 5 koran daerah, dan 4 televisi, begitu ya. Dan hal tentang keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan itu juga menjadi satu yang menarik di sana. Oke, nah saya pikir memang kalau saya ingat lagi pada pemilu 2009 yang lalu, bagaimana caleg perempuan tampil di media massa. Yang saya ingat banyaknya lebih utamanya ketika banyak fenomena para artis yang menjadi caleg, ya, sehingga artinya lalu kemudian sudah ada semacam pertanyaan besar atau mungkin orang akan juga bertanya-tanya apakah betul misalnya mereka yang para artis ini ya punya kemampuan untuk masuk menjadi seorang anggota parlemen, misalnya seperti itu. Dan lalu kemudian juga beberapa jawaban juga bisa kita temukan langsung. Setelah itu ada anggota dewan yang terhormat di Senayan itu misalnya tidak cukup paham tentang isu masalah perdagangan perempuan misalnya. Dia bilang katanya isu perdagangan perempuan itu kan urusan Kementerian Perdagangan gitu.
Saya nggak nyebut nama lo ya, saya nggak nyebut nama lo. Moderator kalau diingat saya nggak nyebut nama. Yang lain yang nyebut ya. Mau tahu ya sebut. Maksud saya adalah bahwa memang beberapa orang seperti ini memang kemudian menjadi bulan-bulanan media gitu ya, untuk ditunjukkan bahwa ternyata apakah betul memang rekrutmen artis-artis masuk ke dalam politik ini memang betul-betul memiliki kualitas begitu. Tetapi saya kira juga media juga harus cukup fair untuk menyebut misalnya ada banyak caleg-caleg pada waktu itu atau sekarang yang sudah menjadi anggota DPR itu juga memiliki kualitas yang tidak kalah dengan yang lain-lain atau bahkan mungkin extraordinary. Maksud saya artinya banyak media menyoroti fenomena artis masuk ke dalam parlemen itu, tapi lalu kemudian yang ditunjukkan adalah hal-hal yang negatifnya, tetapi bahwa ada peluang atau ada beberapa sosok-sosok lain yang lebih tampil memang memiliki prestasi semacam itu, ini yang jarang untuk diangkat gitu ya. Dan saya juga agak sulit juga menemukan misalnya pada saat sekarang orang seperti Nurul Arifin ataupun misalnya Rike misalnya dijadikan narasumber oleh para wartawan dalam pemberitaan-pemberitaan reguler. Bagaimana caranya untuk kemudian hal tentang keterwakilan perempuan di parlemen ini juga tampil lewat suara-suara atau tulisan-tulisan dari para tokohnya itu sendiri. Artinya adalah bahwa selain anggota DPR, saya kira juga banyak pemerhati perempuan ataupun aktivis-aktivis perempuan yang juga akan terus menyuarakan masalah-masalah seperti ini lewat kolom-kolom di media massa. Ini yang juga akan bisa menolong untuk lebih banyak orang yang berpikir tentang pentingnya peran perempuan di dalam lembaga pengambil keputusan seperti itu. Diekspos oleh media. Jadi ada dua, antara calegnya yang kurang kontak media atau medianya yang tidak memberikan ruang terhadap satu perempuannya. Kita diskusi aja supaya Anugerah Suara Saraswati 2010 adalah penghargaan Koalisi Perempuan Indonesia bagi media massa yang mendukung perjuangan mengkampanyekan peningkatan keterwakilan politik perempuan dalam pengambilan kebijakan. Dewan juri yang dibentuk panitia bekerja dengan mengkaji karya jurnalistik di media cetak dan televisi nasional dengan bahan telah dikumpulkan panitia dalam rentang waktu dari Januari 2009 sampai Oktober 2010. Ada 12 media cetak nasional yang dipantau isinya menyangkut isu keterwakilan politik perempuan. Dari 12 media, panitia menyeleksi menjadi 5 media berdasarkan kualitas dan kuantitas peliputan isu keterwakilan politik perempuan. Kelima media yang lolos seleksi panitia adalah Kompas, Koran Tempo, Suara Pembaruan, Republika, dan Media Indonesia. Karya jurnalistik dari 5 media itulah lalu dikaji oleh Dewan Juri yang terdiri dari Arsendo Atmowiloto, Dian Kartika, Ignatius Haryanto, Irawan Sabtono, dan saya sendiri, Eza Patria. Selain memilih 3 karya terbaik dari jurnalis, Dewan Juri juga menentukan media massa baik cetak maupun televisi yang layak menerima penghargaan berdasarkan sikap editorial dan isi yang konsisten membela keterwakilan politik perempuan. Ratusan karya di 5 media cetak itu diseleksi berdasarkan aspek jurnalistik seperti ide, gaya penulisan, dan juga muatan aspek advokasi dan edukasi sesuai tema perjuangan keterwakilan politik perempuan. Untuk kategori jurnalis media cetak, Dewan Juri memilih 10 karya yang lalu disaring lagi menjadi 5 untuk dinominasikan sebagai penerima penghargaan Suara Saraswati 2010. Dewan Juri memutuskan yang berhak menerima penghargaan adalah pemenangnya adalah
3 menit. Yuk. Tiga penerima anugerah Saraswati 2010 kategori penulis media cetak adalah 1. Maria Hajiningsi dengan karya Perkembangan Perempuan Pegiat Demokrasi. Penerima kedua Abdul Manan dan kawan-kawan dari Orang Tempo dengan karya Hukum Modal Populer. Penerima ketiga Hafid Laturaja dari Media Indonesia. Hafid Laturaja dari Media Indonesia. Dewan Juri juga setuju memberikan penghargaan kepada 2 televisi nasional yang dengan program dan sikap editorialnya mendukung perjuangan keterwakilan politik perempuan. 2 stasiun televisi nasional diputuskan layak menerima anugerah Suara Saraswati 2010 adalah Uzi. pertama TVRI. Penerima kedua adalah Metro TV.